Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus membukakan pintu-pintu kenikmatan kepada kita semua. Salawat beserta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan. Yang pertama untuk yang mengarang kitab ini, kitab Akhlaq lil Banin. Kemudian yang kedua, kita niatkan untuk kedua orang tua kita agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Dan kita doakan juga agar orang tua kita selalu dimudahkan dalam urusan dan rezekinya, mendapat rezeki yang halal dan berkah. Kemudian kita doakan untuk guru-guru kita yang ada di pondok, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan juga dalam kehidupannya. Allah mudahkan segala urusan dan rezekinya. Untuk kita yang menuntut ilmu, Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihata liridha'illah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti syai'un lillahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tata kemana? Tes apa? Oh, apa? SBMPTN apa? Tes kuliah di mana? UI. Wis, mantap. Ada lagi selain Tata yang pulang anak SMK? Gita. Gita tes di mana? UI juga. Jalur apa? Prestasi apa jalur apa? SNBPTN. Iya. Mudah-mudahan diberikan hasil yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa idza hasalat minka zallatun nahwa walidayk fabadir bi talabil afwa minhuma. Ya, masih yang itu ya. Paragraf ke-8. Idza hasalat minka zallatun nahwa walidayk. Jika kamu melakukan sebuah kesalahan kepada orang tuamu,
Jika kamu melakukan sebuah kesalahan kepada orang tuamu, fabadir bitalabil afwa minhuma, maka bersegeralah untuk meminta maaf kepadanya. Fabadir, bersegera. Bitalabi, untuk meminta al-afwa, maaf, minhuma, dari keduanya. Bersegeralah meminta maaf dari keduanya. Mazala fi qaidil hayati, selama mereka masih hidup. Selama mereka masih hidup. Wa ahid nafsaka ala alla ta'uda ila misliha, dan berjanjilah pada dirimu. Wa ahid nafsaka, berjanjilah pada dirimu. Ala alla ta'uda, untuk tidak mengulangi. Untuk tidak mengulangi ila misliha, hal tersebut atau hal seperti itu. Untuk tidak mengulangi hal seperti itu. Fa inna uqubatal uquqi, karena sesungguhnya hukuman al-uquq, bagi orang yang durhaka. Uqubatal uquqi, hukuman bagi orang yang durhaka. Muajjalatun fid dunya, itu dipercepat di dunia. Itu dipercepat di dunia. Disegerakan. La siyama ba'da wafatil walidain, apalagi setelah wafatnya kedua orang tua. Apalagi setelah wafatnya kedua orang tua. Jadi kita diingatkan dan diajarkan di dalam kitab ini agar kita bersegera untuk meminta maaf kepada orang tua kita. Bersegera. Jadi mumpung masih hidup, mumpung masih ada sama kita, kalau kita ngerasa punya salah, kita ngerasa berbuat kesalahan, bahkan dengan kesalahan itu membuat hati mereka sakit, atau orang tua kita merasa tersakiti hatinya, maka kita buru-buru tuh minta maaf kepada kedua orang tua kita. Yang pernah berbohong, ya, yang pernah ngomong kasar, yang pernah ngebanting pintu, yang pernah ngelemparin benda, ya, yang pernah teriak, kesel gitu. Itu buru-buru dah minta maaf sama orang tua kita. Ya, mumpung orang tua kita masih hidup. Jadi jangan kita sia-siakan. Dan kita juga berjanji untuk tidak mengulanginya. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai lagi-lagi kita menyakiti hati mereka.
Jangan sampai lagi-lagi kita membohongi mereka. Ya. Jangan sampai lagi-lagi kita berbuat kasar terhadap mereka. Ya, mengangkat suara di hadapan mereka. Jadi selagi orang tua kita masih ada, minta maafnya jangan cuma lebaran doang. Ya. Atau minta maaf yang seriusnya jangan cuman ketika momen wisuda doang. Biasanya kan kalau momen wisuda gitu. Entah itu wisuda tilawati, entah itu wisuda, biasanya kan ada sesi gitu kan. Kasih orang tua bunga. Habis dikasih bunga, ngebohong lagi. Habis dikasih mahkota, habis wisuda tahfiz, habis wisuda tilawati, ya ngebentak lagi. Jangan. Ya. Jadi nyakitin hati orang tua lagi jangan. Ya. Jangan seperti itu. Gitu ya. Jadi kita berjanji bareng-bareng nih. Kita tekad, kita komitmen sama diri kita semua. Jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Gitu ya. Paham tuh? Maju aja, maju. Sini, di sini. Di sini. Ini daru situ, daru. Karena kenapa? Uqubatul uquq muajjalatun fid dunya. Karena ternyata hukuman orang yang durhaka sama orang tuanya itu disegerakan. Ya. Jadi Allah kasih kontan di dunia, bukan hanya di akhirat. Double. Hukumannya double. Ya. Sering gak kita menyaksikan orang-orang yang sengsara tersebab mendurhakai orang tuanya? Ada nggak ceritanya? Ya. Cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang yang durhaka sama orang tuanya sehingga kehidupannya itu sengsara. Iya. Ada maling kundang, ada macam-macam. Ada cerita juga batu menangis. Ada cerita, ada kisah batu menangis. Jadi ceritanya ada anak yang hidupnya dalam kesederhanaan ya dengan orang tuanya, tapi dia ingin hidupnya ingin memiliki barang-barang yang bagus, barang-barang yang mewah. Sementara orang tuanya tidak mampu membelikannya. Ya. Akhirnya dia paksa orang tuanya untuk beli. Ya. Satu ketika jalan dengan ibunya menggunakan pakaian bagus, kemudian ibunya pakai baju yang biasa-biasa aja, nggak terlalu bagus. Kemudian ketika ditanya sama orang, siapa orang yang berada di sampingmu? Si anak ini menjawab, dia adalah pembantuku. Dia adalah pembantuku. Ya. Jadi dia nggak mau mengakui bahwasanya itu adalah ibunya. Karena apa? Karena ibunya pakaiannya compang-camping, ya tidak bagus. Akhirnya ibunya meluapkan emosinya sehingga merasa kesal dan menyampaikan kalimat bahwasanya menyampaikan kalimat kekesalan sehingga anak tersebut sebetulnya nggak beda jauh dari kisah maling kundang. Kalau maling kundang kan dikutuk jadi batu. Karena kalau ini juga si perempuan ini sama, badannya kaku, ya nggak bisa bergerak, ya. Kemudian tiba-tiba ketika badannya kaku nggak bisa bergerak, dia meneteskan air mata.
maka disitulah diistilahkan batu yang menangis. Ya, badannya kaku menjadi batu, tersebab apa? Tersebab tidak mau mengakui kalau itu adalah ibunya. Jadi jangan sampai ya. Jadi banyak dah kisah-kisah pelajaran yang mana ketika kita mendurhakai orang tua, maka balasannya itu akan Allah berikan langsung di dunia. Dia punya bisnis, bisnisnya nggak berkah. Punya usaha, usahanya nggak lancar. Punya karir, karirnya nggak semulus yang dia harapkan. Ya, punya rumah tangganya nggak sakinah. Karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia lebih sayang dengan keluarga barunya, lebih sayang dengan istrinya, sehingga menelantarkan orang tuanya. Itu juga tidak boleh, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang durhaka terhadap orang tua kita, gitu ya. Paham tum? Wa fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, kullu dzunub yuakhirullahu minha. Setiap dosa ada yang Allah tangguhkan hukumannya. Kullu dzunub yuakhirullahu minha. Setiap dosa ada yang Allah tangguhkan hukumannya. Masya'a ila yaumal qiyamah, sampai pada hari kiamat. Jadi setiap dosa Allah tangguhkan hukumannya sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka terhadap orang tua. Illa uquqal walidain, kecuali orang yang durhaka terhadap orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Sesungguhnya Allah akan mempercepat. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi. Sungguhnya Allah akan mempercepat hukumannya bagi orang tersebut. Mempercepat hukumannya bagi orang li sahibihi, bagi orang tersebut. Fil hayati, di dalam hidupnya. Qoblal mamat, sebelum ia mati. Tuh, insyaallah. Jadi kita renungkan hadis ini dengan penuh keimanan. Kita renungkan sedalam-dalamnya. Ya, nanti kita baca lagi, kita ingat-ingat lagi. Ya. Kalau kita udah sukses, kita baca-baca lagi hadis-hadis tentang kewajiban terhadap orang tua dan apa hukumannya bagi orang yang durhaka, insyaallah kita akan terhindar dari sikap untuk mendurhakai orang tua kita. Gitu ya. Jadi langsung kontan dibayar hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka anak-anakku sekalian, ya, tidak cukup pintar, tidak cukup hanya memiliki ilmu yang banyak, tidak cukup kita memiliki jabatan yang tinggi, ya, tidak mesti kita punya pangkat yang tinggi, ya. Untuk meraih kebahagiaan hidup, cukuplah dengan kita memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita, gitu ya. Karena apalah arti pangkat, apalah arti jabatan, apalah arti ilmu yang banyak, apalah arti kesuksesan kalau kita masih durhaka terhadap orang
orang tua. Gitu. Jadi Ramadan kemarin itu ada orang Tridaya, ya. Ustadz kenal sama orangnya, ya. Beliau tokoh di perumahannya. Itu menjelang terawih malam keberapa gitu, menjelang 10 hari terakhir. Beliau wafat ketika saat rokaat terakhir sholat witir. Saat ngimamin lagi di masjidnya. Jadi indah banget wafatnya. Jadi meninggalnya di rokaat terakhir sholat witir dalam posisi beliau sedang menjadi imam. Itu luar biasa. Indah nggak tuh meninggal begitu, wafat begitu, indah nggak? Lagi sholat, udah mah lagi sholat di masjid, jadi imam bulan Ramadan lagi, Masya Allah. Itu luar biasa itu, indah banget itu. Pahalanya, kebaikannya luar biasa. Itulah meninggal yang kita impikan, mengakhiri akhiran hidup yang sangat kita impikan, yaitu husnul khotimah. Usut punya usut, ternyata diselidiki oleh teman dekatnya, ternyata apa yang menyebabkan beliau bisa mengakhiri hidupnya dengan indah. Ternyata ada satu kebaikan yang terus-menerus beliau lakukan. Dia selalu memberikan perhatian yang lebih terhadap ibunya. Ibunya tinggal di daerah Tegal. Ya, tahu Tegal? Tahu ya? Di mana? Pernah ke Tegal? Tegal di Jawa Barat. Ya. Ya. Jadi selalu memberikan perhatian terhadap ibunya. Ya, walaupun ibunya jauh, tapi dia selalu memberikan perhatian, selalu mengunjunginya seminggu sekali, sebulan sekali. Dia tidak pernah lupa untuk memberikan perhatian terhadap ibu. Kita dengarkan azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatul qaimat sayyidina Muhammad. الشرب والدرجة العالية العرش والباطن إنك لا تخلف. Waja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki terhadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatlubuhu al-bai'ah 'alal hijrah. Minta pembaiatan untuk berhijrah. Maksudnya dia ingin ikut berhijrah. Ya. Berhijrah kepada Nabi atau bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, seorang laki-laki ini mengatakan, wa qala ma ji'tuka hatta abqaitu walidayya. Ma ji'tuka, tidaklah aku datang kepadamu hatta abqaitu walidayya, kecuali aku telah membuat mereka menangis. Kecuali aku telah membuat orang tuaku menangis gitu. Gitu, orang tuaku menangis. Faqala, kemudian Nabi berkata, irji ilaihima, pulanglah kepada mereka. Fa'adhik huma, buatlah mereka tertawa. Kama abkaitahuma,
sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Jadi ini dalam sebuah riwayat. Di riwayat lain ada yang di riwayat lain dikatakan ada yang datang kepada Nabi ingin berperang. Kalau di sini dijelaskan dia datang untuk ikut hijrah kepada Nabi. Ya. Tapi poin pentingnya adalah ketika dia pergi, orang tuanya itu menangis. Jadi nggak mau ditinggal sama anaknya, nggak mau ditinggal. Ya. Apa kata Nabi? Pulanglah, kembalilah ke rumah, buatlah mereka tertawa hingga mereka tidak bersedih lagi. Atau buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis gitu. Jadi sampai sebegitunya. Ada orang yang ingin ikut hijrah, ada orang yang ingin ikut berjihad, berperang, karena orang tuanya nggak ngizinin, karena orang tuanya nggak ngasih, ya bahkan sampai nangis, sama Nabi disuruh pulang, disuruh balik lagi. Gitu. Jadi sebegitunya loh Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya untuk senantiasa menjaga hubungan baik dan untuk senantiasa berbuat baik kepada orang. Dikit lagi, la syai'a asarru lil walidain. Tidaklah ada sesuatu, tidaklah ada sesuatu asarru lil walidain yang lebih membahagiakan orang tua tidaklah ada sesuatu yang lebih membahagiakan orang tua, la syai'a asarru lil walidain min ayyaraya waladahuma qurrata ainin. Apa yang membuat orang tua kita bahagia yang sangat? Apa? Ayyaraya waladahuma qurrata ain. Melihat anak mereka menjadi penyejuk hati. Qurrata ainin. Melihat anak mereka menjadi penyejuk hati. Qurrata ainin. Apa artinya qurrata ainin? Penyejuk hati. Nah, seperti apa anak yang penyejuk hati itu? Anak yang membahagiakan, anak yang menjadi penyejuk hati. Barran muti'an. Anak yang berbakti dan taat. Ya, yang pertama barron muti'an. Anak yang berbakti dan taat. Adiban najiban. Ya, adiban najiban, yang beradab, memiliki akhlak. Najiban, yang hebat. Ya. Hebat, cerdas juga bisa. Ya, jadi anak yang berbakti, taat, beradab, memiliki akhlak yang baik, cerdas. Ya. Itulah salah satu tanda agar kita menjadi penyejuk hati. Fajtahid, maka sungguhlah atau berusahalah. Fajtahid, bersungguh-sungguhlah atau berusahalah. Antakuna kadzalika, untuk menjadi seperti itu. Watlub, dan mintalah, minhuma, dari mereka, ad-du'a, doa. Watlub, mintalah, minhuma, dari mereka doa.
hatta tablugha ghayata amalik, hingga engkau bisa hatta tablugha, hingga engkau bisa menggapai ghayata amalik, segala cita-citamu, hingga engkau bisa mencapai segala cita-citamu. Wa fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, ini endingnya nih, ini ending dari bab tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Wa fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, du'aul walid liwaladihi, doa orang tua terhadap anaknya atau untuk anaknya. Du'aul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Kadu'ain nabi li ummatih, seperti doa nabi untuk umatnya. Insyaallah. Seperti doa nabi untuk umatnya. Insyaallah. Ya. Jadi kalau udah orang tua yang mengangkat tangan, kalau sudah ibu yang berdoa, kalau sudah ayah yang bermunajat, maka insyaallah ya, segala cita-cita, keinginan, hajat, apapun yang menjadi impian kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-sia, jangan sia-sia. Jangan dulu kita banyak-banyak ziarah kemana-mana kalau kita belum banyak minta doa terhadap orang tua kita. Jangan dulu. Jadi maksimalin yang ada dulu nih orang tua kita. Ya. Ziarah mabab nomor sekian. Bukan nggak boleh, tapi ada yang lebih keramat lagi. Ada yang lebih dahsyat lagi doanya. Ada di rumah kita, di dekat kita, orang yang senantiasa memperhatikan kita, yang menyayangi kita, yaitu orang tua kita. Gitu. Kalau lagi jenguk sebelum orang tua kita pulang, jangan lupa mah doain kakak, doain teteh, doain aku, doain abang, adek. Ya. Biar dimudahin belajarnya, dapat ilmu yang manfaat. Sebetulnya tanpa diminta pun orang tua udah pasti mendoakan kita, ya enggak? Tapi itu bentuk adab kita. Jadi bentuk adab kita terhadap orang tua kita. Minta doa, doain gitu. Doain besok mau ujian, Bun. Doain besok mau hafalan dan lain sebagainya, apapun. Ya. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau kita seperti itu, jadi merasa orang tua kita juga senang. Wah, masya Allah. Jadi orang tua tuh merasa dibutuhin juga. Dibutuhin apa? Kita butuh kepada orang tua kita doa-doanya dan ridhonya. Gitu ya. Gitu ya. Paham tuh? Ya, jadi ini ending daripada bab tentang kewajiban kita terhadap orang tua kita. Ya, ini ada 9 paragraf. Masya Allah. Ya, ada 9 paragraf lebih. Ya gitu, kalau ngebahas orang tua itu nggak cukup sedikit, pasti banyak babnya. Karena jasa orang tua kita itu juga banyak terhadap kita. Kasih sayang orang tua itu juga banyak, luas terhadap kita, bahkan unlimited, tanpa batas. Ya, maka kita juga harus selalu menyayangi, harus selalu menjaga, memperhatikan, mendoakan orang tua kita dengan
sebaik mungkin, menjaga sikap kita agar jangan sampai menyakiti hatinya. Insyaallah Allah berikan kebahagiaan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu kembali di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.